Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memperjelaskan tentang internet dan inovasi internet terbaru dalam mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Minina Putri dari kelas Ilmu 4 dengan nomor BP 2010 1152 630126 dari jurusan Teknik Informatika dengan dosen pembimbing Bapak Aulia Fitur Hadi, Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah internet, fungsi internet, manfaat internet, dan inovasi internet terbaru di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet working. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Ono Wiverbo menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Selanjutnya, pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama, menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Yang kedua, menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Yang ketiga, menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan internet itu sendiri. Selanjutnya, sejarah perkembangan internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 yang dilakukan oleh DARPA, yaitu sebuah badan pertahanan Amerika Serikat yang membuat sebuah proyek yang bernama ARPANET. ARPANET adalah sebuah proyek yang memungkinkan untuk membuat sistem yang saling terhubung. Harapannya sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986, didirikanlah NSINet atau National Science Foundation Network yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama World Wide Web atau WWW. Dan akhirnya, pada tahun 1993, mulai dikembangkannya internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri, mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Selanjutnya, fungsi internet. Yang pertama yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan adanya internet, kita bisa mencari pengetahuan dari seluruh dunia, dari yang berbentuk artikel, gambar, dan video. Kemudian mencari wawasan dengan hanya menuliskan apa wawasan yang akan kita inginkan. Yang kedua, mudahnya bertransaksi. Dengan adanya internet akan memudahkan kita dalam bertransaksi online, misalnya dalam hal belanja online atau pengiriman uang. Yang ketiga, komunikasi menjadi lebih mudah. Dengan menggunakan internet, komunikasi menjadi cepat, mudah, dan lebih simpel. Kita jadi tidak harus mengeluarkan banyak dana jika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Dan sekarang banyak sekali jejaring sosial seperti FB, Twitter, Instagram, sebagainya untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan orang yang kita kenal ataupun tidak. Yang keempat, untuk tempat hiburan. Dengan teknologi yang semakin maju dan mulai membuat situs untuk mengupload video di internet, jika kita lagi sedang sedih, coba kita buka internet. Di sana banyak sekali media hiburan yang akan membuat kita tidak bosan jika sedang tidak ada pekerjaan. Media hiburan di internet cukup bervariasi dari mulai tulisan, gambar, video, dan game.
Yang kelima yaitu untuk media berbisnis. Internet juga tidak hanya untuk mencari pekerjaan, tapi juga bisa untuk membuat pekerjaan atau bekerja di internet itu sendiri. Jika ada kemauan bekerja di internet, bisa lebih menguntungkan dari bekerja biasa. Misalnya kita membuat situs yang banyak dikunjungi itu akan dihitung dan menjadi rupiah. Selanjutnya, manfaat internet. Yang pertama dalam bidang pendidikan, yaitu sarana untuk mensosialisasikan kurikulum baru, menyediakan berbagai macam fasilitas media, serta sumber belajar tambahan yang bisa dilihat melalui YouTube dan Google. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, yaitu mempermudah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, mempermudah transaksi jual beli bagi produsen dan konsumen pada khususnya. Jangkauan kegiatan ekonomi semakin luas, ide-ide dan peluang usaha kreatif inovatif bisa dibuat dengan mencari inspirasi di internet, memudah pebisnis muda untuk mempelajari pengetahuan ekonomi, serta dapat mengembangkan bisnis UKM dan UMKM. Yang ketiga, dalam bidang pemerintahan, sebagai mempermudah sistem administrasi pemerintahan, sebagai media informasi resmi, digunakan sebagai tempat penyampaian aspirasi rakyat, dapat menjadi media sosialisasi bagi pemerintahan, mempermudah sistem administrasi pemerintahan, mendukung keterbukaan informasi media untuk mengundang partisipasi masyarakat, menghemat biaya operasional, serta mempermudah pelayanan publik. Yang ketiga dalam bidang bisnis, yaitu memperluas jangkauan pasar yang sifatnya tidak terbatas. Sebagai media tempat untuk melakukan promosi, mempermudah transaksi antara produsen dan konsumen, menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja, serta tempat sarana untuk memasang iklan, menciptakan peluang bisnis internasional, serta dapat mengurangi biaya pengeluaran kantor dan adanya internet, membuat seorang pengusaha tidak perlu membutuhkan banyak kantor sebagai tempat distribusi. Yang kelima, dalam bidang kesehatan, yaitu mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi tentang berbagai macam penyakit, kemudahan mencari informasi obat yang dibutuhkan, memudahkan masyarakat dalam mengetahui cara mencegah penyakit, tempat mencari informasi cara hidup sehat, sebagai pusat informasi kesehatan secara online, dan salah satu cara untuk pendaftaran pasien dengan online. Selanjutnya, inovasi internet terbaru di Indonesia. Yang pertama itu adalah HARA. HARA itu adalah produk IoT yang dikembangkan untuk menangani permasalahan di sektor pertanian dan pangan. Produk dari databot ini disiapkan untuk menanggulangi masalah potensi lahan, optimasi pertanian, dan mencegah pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. Fitur utama dari produk berbasis blockchain ini antara lain ialah aplikasi smartphone untuk mengambil data, web business analytics, dan prediksi hasil panen yang disertai rekomendasi untuk para petani, misalnya pupuk seperti apa yang perlu digunakan, serta berdampak bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transformasi, dan hiburan. Selanjutnya yaitu clue, salah satu cita-cita serta pengembang layanan yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat yang ingin beromunisasi mengembangkan produk smart city berbasis IoT, khususnya untuk diterapkan di wilayah perkotaan, misalnya pengembangan traffic light yang terhubung ke sebuah command center, kotak sampah pintar, dan juga air pollution detector. Berbagai optimisasi ini dinilai akan menjadi makin viral ketika smart city menjadi sebuah kebutuhan di perkotaan. Soalnya itu Spikun. Telkomsel bekerja sama dengan monopolis yang mengembangkan bike sharing pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi IoT lewat aplikasi Spikun. Bike sharing ialah sebuah konsep layanan peminjaman sepeda kepada publik dalam jangka waktu tertentu dari satu titik lokasi ke titik lokasi lainnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang internet dan inovasi internet. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.